Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai pengapuran, tentang apa itu manfaat kapur, dosis yang tepat dalam penggunaan kapur, dan kapan waktunya kita memberi kapur. Jadi teman-teman, pengapuran ini sangat banyak sekali manfaatnya. Selain dalam meningkatkan jumlah kalsium di dalam air teman-teman, pengapuran juga bisa meningkatkan nilai alkalinitas dan pH air teman-teman. Jadi dalam sistem bioflok itu, menurut yang saya rangkum itu ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama itu DO, berkaitan dengan aerasi. Yang kedua itu CN rasio, menggunakan penjumlahan karbon berdasarkan nitrogen. Dan yang ketiga itu adalah pengapuran. Pengapuran ini berkaitan dengan nilai pH dan alkalinitas. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan, teman-teman itu harus tahu dulu ion-ion penyusun dalam alkalinitas. Jadi yaitu ada 2. Yang pertama itu bikarbonat, itu adalah jumlah yang tertinggi, dan yang kedua adalah karbonat. Jadi akan ada pembahasan tentang bikarbonat dan karbonat ini. Jadi kalau saya membahas ini sudah pasti berbicara tentang alkalinitas. Jadi semoga video ini bisa teman-teman pahami dengan baik, karena ini merupakan hal yang sangat penting. Oke teman-teman, simak terus ya. Oke guys, jadi dalam kasus budidaya itu banyak sekali yang berkaitan dengan pH ini ya teman-teman. Standar pH dinamika kualitas air itu adalah nilai 7 sampai 8. Jadi teman-teman, kenapa nilai pH ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan? Jadi gini teman-teman, jika nilai pH itu naik, ini sudah pernah saya jelaskan ya, tentang dinamika kualitas air. Karena pH itu dapat mempengaruhi proses nitrifikasi. Nilai amonia itu jadinya tidak terionisasi, sehingga nilai toksisitas dari amonia ini akan meningkat seiring dengan kenaikan nilai pH. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang pengapuran, itu akan berkaitan dengan pH, nilai alkalinitas, dan hardness. Dan jika kita berbicara tentang pH, maka ini berkaitan dengan karbon dioksida dan alkalinitas. Jadi dalam kasus teman-teman budidaya ikan ini, biasanya itu seringkali mengalami yang namanya pH drop. Jadi teman-teman, pH drop ini sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya. pH drop ini erat keterkaitannya dengan fotosintesis oleh fitoplankton, respirasi oleh fitoplankton, respirasi oleh bakteri, dan respirasi oleh ikan. Jadi kandungan CO2 yang tinggi di dalam air itu bisa menurunkan nilai pH kita. Terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu dengan cara pengapuran. Karena nilai CO2 yang tinggi, ketika kita beri kapur, maka kapur akan bereaksi membentuk karbonat dan bikarbonat. Lalu bagaimana dengan kasus budidaya teman-teman yang fluktuasi pH-nya itu tinggi, yaitu lebih dari 0,5. Jadi untuk fluktuasi pH yang tinggi ini, cara untuk mengurangi fluktuasi itu adalah dengan cara meningkatkan nilai alkalinitas. Jadi ini juga berhubungan dengan pengapuran. Terus bagaimana dengan pH teman-teman yang tinggi? Nah, jadi pH yang tinggi ini juga pernah sudah kita bahas, yaitu berkaitan dengan respirasi oleh fitoplankton dan fotosintesis. Jadi saat fotosintesis siang hari atau saat sudah ada cahaya, maka fitoplankton itu akan menggunakan CO2 sebagai bentuk reaksi dia dalam fotosintesis. Sehingga apa? Sehingga nilai dari pH kita akan naik karena kurangnya CO2 di dalam air, plus maka fitoplankton akan mencari sumber bikarbonat yang akan menaikkan nilai pH. Akibatnya nilai pH naik dan fluktuasi harian juga tinggi. Ada juga pH tinggi itu karena kurang kalsium. Contohnya, jika teman-teman itu sudah mengukur di dalam air teman-teman itu sumber alkalinitasnya tinggi, tapi pH-nya kenapa masih tinggi?
Nah, ini berkaitan dengan kalsium. Jadi teman-teman, alkalinitas dan kalsium ini sangat erat ya keterkaitannya, jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman nggak bisa tinggi alkalinitas tapi tidak juga dibarengi dengan tingginya kalsium, karena juga akan dapat meningkatkan nilai pH. Nah, jadi dari kasus-kasus ini, itu wajib bagi kita itu mengetahui jenis kapur apa yang kita gunakan dalam menangani permasalahan tersebut. Untuk yang pertama, jika teman-teman itu mengalami pH drop, teman-teman itu bisa menggunakan dolomit dan kapur pertanian CaCO3. Nah, untuk dolomit dan CaCO3 ini itu cukup bagus, cukup murah dan efisien juga, namun butuh waktu dalam bereaksi. Kalau teman-teman ingin reaksinya cepat, teman-teman itu bisa menggunakan NaHCO3 atau soda kue. Itu reaksinya cepat, tapi minusnya soda kue ini harganya cukup mahal. Makanya kenapa teman-teman kita para pembudidaya bioflok dan juga para pembudidaya udang itu banyak menggunakan dolomit atau kapur pertanian CaCO3. Nah, untuk teman-teman yang memiliki kasus fluktuasi pH harian yang tinggi, sama, yaitu dengan cara pengapuran. Teman-teman bisa menggunakan dolomit, kapur pertanian CaCO3, atau teman-teman bisa menggunakan soda kue. Jadi untuk kasus pH yang tinggi ini, yang karena dua akibat tadi, yang karena kurangnya alkalinitas dan kalsium digunakan fitoplankton maka pH akan naik. Ada juga karena kurangnya kalsium. Jadi yang saya gunakan itu jika pH itu naik, saya itu menggunakan tepung gipsum dengan rumus kimia CaSO4 2H2O atau kalsium sulfat dihidrat. Jadi kalsium sulfat dihidrat ini atau tepung gipsum ini sangat baik ya untuk menurunkan nilai pH. Karena dalam gipsum itu sudah ada asam sulfatnya, yaitu dia mengandung asam dan juga meningkatkan jumlah kalsium yang tinggi. Jadi dalam gipsum itu terdapat jumlah asam dan juga jumlah kalsium yang tinggi, sehingga sangat baik bagi teman-teman itu yang mengalami kasus pH yang tinggi. Nah, tips bagi saya jika teman-teman yang menggunakan dolomit atau kapur pertanian CaCO3 dalam sistem bioflok, karena sebagian teman-teman itu ada yang beranggapan kalau budidaya sistem bioflok itu airnya harus coklat. Nah, jadi nggak begitu ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, kalau teman-teman itu ingin air bioflok teman-teman itu warnanya coklat terus, teman-teman itu jangan menggunakan dolomit. Karena dolomit itu mengandung MgO atau magnesium oxide. Jadi magnesium oxide ini sangat erat keterkaitannya dengan pembentukan fitoplankton. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin airnya coklat terus, itu jangan pakai dolomit, tapi pakai kapur pertanian CaCO3 atau kalsium karbonat. Dan kenyataannya dalam sistem bioflok itu tidak ditandai dengan warnanya air ya. Air itu harus coklat, maka sukseslah budidaya bioflok kita. Itu tidak seperti itu. Karena jika teman-teman menggunakan dolomit itu airnya pasti hijau, apalagi teman-teman menggunakan sumber C-nya itu adalah gula. Kecuali teman-teman gunakan molase, karena molase itu selain dia mengandung karbon yang tinggi dan warnanya juga bisa membuat air coklat, dan yang ketiga itu dia itu mempunyai mineral-mineral yang berguna dalam pembentukan fitoplankton di atom, sehingga warna air teman-teman itu akan cenderung coklat. Dan juga untuk kita yang budidaya sistem bioflok di outdoor dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi, itu sangat tidak mungkin ya untuk kita membentuk air itu selalu coklat. Pasti akan ada masanya warna hijau. Jadi teman-teman budidaya sistem bioflok itu tergantung teman-teman ya, mau membawanya itu kemana untuk warna airnya. Oke teman-teman. Nah, lalu apa yang terjadi jika kita itu
kelebihan dalam pemberian dosis kapur. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir jika teman-teman berlebihan dalam pemberian kapur. Kapur ini akan meningkatkan nilai pH, benar. Nilai pH teman-teman itu jika dosisnya terlalu berlebihan itu bisa akan naik sampai 8,3. Tapi sampai situ aja, sampai 8,3 aja. Kenapa? Karena pada pH 8,3 kapur itu akan membentuk endapan kapur. Nah, jadi dia tidak akan larut dalam air. Nah, itu yang saya suka dari jenis dolomit dan kapur pertanian. Kenapa? Karena ini sangat aman digunakan oleh pemula. Karena jika teman-teman itu berlebihan dalam memberikan dosis, maka yang terjadi adalah dalam bentuk endapan, tidak mempengaruhi sampai pH teman-teman itu benar-benar naik. Dan lama-lama nilai dari endapan ini juga akan berkurang karena aktivitas dari biologi yang terjadi meningkatkan nilai asam sehingga pH akan turun, dan setelah pH itu turun maka endapan tadi akan larut. Dan sebaiknya dalam kita pengapuran itu sebaiknya aplikasi kapur itu saat malam hari, karena saat pada malam hari itu suhu itu lagi rendah-rendahnya, karena pH air juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin suhu tinggi maka pH juga akan naik. Jadi saat malam hari jika aplikasi kapur itu sangat aman, dan juga saat malam hari lah CO2 itu jadi tinggi, sehingga reaksi dari pemberian kapur itu akan sangat baik jika terjadi saat malam hari. Oke teman-teman, lalu bagaimana dosis pengapuran yang tepat? Nah, dosis pengapuran yang tepat ini teman-teman bisa ikuti dengan nilai pH dan nilai alkalinitas dari air teman-teman. Dan ini adalah tabel dosis dari pengapuran berdasarkan nilai pH dan alkalinitas teman-teman. Teman-teman jangan bingung karena nilai air normal itu biasanya pH-nya itu adalah 7 dan dengan hardness 30-50 ppm. Yang artinya itu nilai alkalinitas itu tetap di bawah standar. Jadi teman-teman itu wajib membutuhkan persiapan kapur, pemberian kapur di awal-awal masa budidaya. Itu hukumnya wajib. Nah, jadi berdasarkan tabel tadi itu jika nilai pH teman-teman itu 6,5 sampai 7, maka dosis pengapurannya itu adalah 100 gram per meter kubik air. Lalu jika di bawah 6,5 pH teman-teman, maka dosisnya akan naik 50, jadi 150 per meter kubik air. Dan begitu juga seterusnya. Semakin asam pH teman-teman, maka semakin banyak dosis kapur yang akan teman-teman gunakan. Lalu untuk mempertahankan nilai alkalinitas, karena nilai alkalinitas itu dalam masa budidaya nilainya akan selalu turun. Nah, jadi jika teman-teman sudah melakukan pengapuran dan terjadi proses biologi tapi nilai fluktuasi masih tinggi, teman-teman bisa menggunakan dosis kapur itu 20 gram per meter kubik air. Itu teman-teman aplikasi setiap 3 hari sekali sampai nilai fluktuasi pH harian itu tidak tinggi. Lalu setelah itu teman-teman bisa aplikasi 20 gram per meter kubik itu seminggu sekali untuk mempertahankan nilai alkalinitas. Karena nilai alkalinitas ini selama masa budidaya itu akan turun. Karena alkalinitas itu bukan hanya dibutuhkan oleh fitoplankton, tapi juga dibutuhkan oleh bakteri dalam melakukan asimilasi nitrogen untuk membentuk protein mikroba. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman sudah aplikasi kapur misalnya untuk mempertahankan nilai alkalinitas, teman-teman itu juga harus aplikasi CN ratio ya teman-teman. Karena percuma aja kita kalau nambah kapur tapi tidak ada aktivitas dari mikroba. Dan perlu teman-teman ingat juga sebagai catatan, kalau pengapuran ini sangat penting karena pengapuran ini dapat meningkatkan nilai buffer. Dan juga aplikasi kapur ini berdasarkan dengan apa kasusnya ya. Jadi kita tidak bisa menebak-nebak. Jadi sepengalaman saya dan apa yang saya pelajari, begitulah. Dan bagi teman-teman yang pemula dan ingin aman, dan saya juga sampai sekarang itu menggunakan dolomit, ya teman-teman tuh gunakan dolomit, kapur pertanian CaCO3, kapur gipsum, atau teman-teman bisa menggunakan soda kue. Ada juga kapur yang reaksinya juga sangat cepat dan meningkatkan nilai alkalinitas yang tinggi dan juga meningkatkan pH, tapi dia kurang aman untuk digunakan di dalam budidaya kita. Contohnya seperti kapur api.
itu bisa meningkatkan nilai suhu. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk budidaya menggunakan kapur api. Dan juga tips bagi teman-teman, jangan nunggu pH teman-teman itu drop dulu, atau jangan nunggu pH teman-teman itu naik dulu baru dilakukan pengapuran. Jangan ya kawan-kawan. Jadi teman-teman itu harus kontrol pH itu setiap hari. Pagi, siang, sore, malam itu kok bisa teman-teman kontrol. Tapi yang paling penting itu di pagi dan siang hari. Karena di situ paling tinggi terjadinya fluktuasi. Itu harus teman-teman kontrol, perhatikan pH setiap hari. Dan juga teman-teman jangan lupa selalu aplikasi kapur itu seminggu sekali untuk mempertahankan nilai alkalinitas. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support terus channel Kisaran Aquaculture. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.